namanya Dirman. Dirman merupakan seorang penjual bubur kacang hijau. Untuk dagangnya laris ini pergi ke sesepuh desa. Disarankan oleh sesepuh Pak Dirman ini untuk bersemedi. Pak Dirman saat dia memejamkan mata, kemudian ada kayak semacam bisikan. Nah, saat membuka mata ini Pak Dirman melihat sosok wanita dengan tubuh tinggi, kemudian mengenakan baju serba putih dan rambutnya dicuek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kembali lagi di Ngromet Ngromya Medeni bersama saya Guntur Saketi di segmen Kikir, Kisah Kiriman. Di segmen ini kita tidak menghadirkan narasumber, tapi kita menceritakan kisah-kisah medeni kiriman dari sedulur-sedulur Ngromet yang ada di wilayah Tegal dan sekitarnya. Sebelum bercerita, kami menyampaikan terima kasih pada sedulur Ngromet yang sudah subscribe, dan bagi sedulur Ngromet yang belum subscribe, silakan subscribe agar kami bersemangat untuk terus berkarya dan menyuguhkan cerita-cerita yang lebih menarik. Langsung saja kita akan bercerita kisah kiriman dari sedulur Ngromet asal Tegal. Sedulur Ngromet ini namanya Dirman. Dirman merupakan seorang penjual bubur kacang hijau di wilayah Tegal. Kisah ini terjadi sudah cukup lama, sekitar tahun 1980-an. Jadi di saat itu memang kondisi Tegal masih belum seperti sekarang ya. Jadi masih banyak tempat-tempat yang gelap dan tradisi-tradisi di Tegal juga masih berjalan. Jadi Pak Dirman ini merupakan sudah berpuluh-puluh tahun sejak dia muda itu memang berprofesi sebagai penjual bubur kacang hijau keliling. Jadi dia berkeliling di sejumlah wilayah lah ya. Wilayah di Tegal ini. Dia jualan dari mulai siang sampai malam hari. Dan kondisi ini memang sudah dilakoninya sejak lama. Tapi memang beberapa bulan kesini ini Pak Dirman itu merasa jualannya kok sepi. Jadi setiap dia jualan, dia harus membawa barang dagangannya pulang. Akhirnya dia merasa bahwa ini harus ada yang dilakukan lah untuk agar jualannya ini tetap laris gitu. Pak Dirman juga merupakan orang yang tekun sebenarnya, tekun untuk berjualan, tapi dengan kondisi pada saat itu juga kan kondisi yang belum modern seperti sekarang ya, sehingga apa yang dia lakukan untuk dagangnya laris ini pergi ke sesepuh desa tersebut. Setelah bertemu dengan sesepuh di desa, kemudian ngobrol terkait keluhannya menjadi pedagang bubur kacang hijau keliling ini, kondisinya memang lagi lesu. Dia bercerita
karena sebelum-sebelumnya ini lumayan lah untuk bisa menghidupi keluarganya, tapi akhir-akhir ini memang lagi kurang beruntung. Setiap dia pulang ke rumah pasti bawa barang dagangannya, sehingga lama-kelamaan dia merugi. Setelah menceritakan hal itu kepada sesepuh desa itu, kemudian Pak Dirman ini diberikan wejangan untuk tirakat. Tirakatnya memang cukup berat bagi Pak Dirman, cukup berat, karena Pak Dirman ini walaupun dia rada berat, tapi dia bersemangat agar dagangannya tetap laris, karena dia harus mencukupi kebutuhan keluarganya. Disarankan oleh sesepuh Pak Dirman ini untuk bersemedi di salah satu tempat di wilayah Panggung, masih di wilayah Kota Tegal juga. Jadi tempat ini itu merupakan biasa digunakan warga untuk sedekah bumi. Sedekah bumi itu biasanya setiap suro ya, setiap suro warga menggelar kegiatan sedekah bumi ini di titik ini, di wilayah, di salah satu tempat. Di situ ada pohon tiga besar, kemudian warga biasanya berritual tradisi sedekah bumi di lokasi itu. Tradisi bumi ini merupakan tradisi orang Jawa ya, sebagai rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, apa yang telah dia peroleh selama dia istilah bertani. Dan tradisi sedekah bumi ini biasanya para petani membawa hasil-hasil buminya, dari mulai padi, kemudian jagung, ada telah dan sebagainya lah. Mereka mempersembahkan hasil buminya itu untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, Pak Dirman akhirnya memberanikan diri untuk bersemedi di lokasi itu, di lokasi tempat sedekah bumi di Panggung. Kemudian Pak Dirman memilih waktu di malam Jumat Kliwon. Pak Dirman sebenarnya juga takut, karena malam Jumat Kliwon ini bagi orang Jawa juga disakralkan. Banyak yang yang memitoskan bahwa malam Jumat ini banyak lelembut makhluk gaib yang keluar. Namun Pak Dirman ini tetap bertekad untuk bersemedi di salah satu pohon besar yang berada di wilayah Panggung ini. Pak Dirman saat itu menggunakan sepeda ontel dari rumahnya, ya hanya jarak sekitar mungkin 3 atau 4 kilo lah, 4 kilo dari rumahnya. Saat berangkat memang tidak ada gangguan apapun lah, lancar-lancar saja. Walaupun di malam Jumat Kliwon ini kondisi Kota Tegal saat itu sepi, karena mungkin pada saat itu banyak juga ya orang Tegal yang melakukan ritual di malam Jumat, entah itu melakukan tadarusan atau mungkin melakukan hal-hal lain yang memang jadi kebiasaan orang Jawa di wilayah tersebut. Singkat cerita, setelah Pak Dirman ini mengayuh sepedanya sampai di lokasi Panggung, Pak Dirman ini menaruh sepedanya di tempat yang tersembunyi. Pak Dirman juga khawatir ketika ada orang yang melihat dia sedang semedi di situ. Dengan ya sembunyi-sembunyi, akhirnya ada satu pohon yang menghadap ke utara. Dia akhirnya duduk di tempat itu. Pada awalnya Pak Dirman ya merapalkan doa-doa yang memang diberikan sesepuh yang tadi. Awal
mungkin 10 menit tidak ada hal yang terjadi apapun, bahkan sampai hampir 3-4 jam terus melafalkan doa-doa, dan baru di sekitar mungkin hampir tengah malam itu ada keganjilan yang mulai terjadi. Pak Dirman saat dia memejamkan mata, kemudian ada kayak semacam bisikan, yang memang membuat telinga Pak Dirman ini serasa rinding sekali. Nah, saat membuka mata ini Pak Dirman melihat sosok wanita dengan tubuh tinggi, kemudian mengenakan baju serba putih dan rambutnya diurai. Sosok ini tidak jauh dari pohon itu, ya mungkin sekitar 2 atau 3 meter, tidak jauh dari itu. Dan Pak Dirman ini akhirnya karena tekadnya kuat, dia memejamkan mata kembali, kemudian berdoa sebisanya, walaupun di dalam hatinya ini ketakutan, kemudian keringat dinginnya juga bercucuran saking takutnya itu. Setelah beberapa saat dia berdoa, kemudian dia membuka mata lagi, sosok itu hilang. Walaupun sosok itu menghilang dari pandangannya, tapi Pak Dirman ini tetap masih berkecambuk di hatinya. Sosok ini memang membayangi Pak Dirman, ya, membayangi Pak Dirman di pikirannya, dan dia juga sempat tengok kanan, tengok kiri, barangkali ada sosok itu masih berada di lokasi yang sama. Tapi dengan ketekatan hatinya, kemudian Pak Dirman kembali merapalkan doa-doa yang memang diberikan dari sepuhnya itu. Setelah beberapa saat, hampir mungkin 10-20 menit, Pak Dirman ini dikagetkan dengan sosok harimau yang besar. Dan harimau ini akan seolah-olah akan mencekram, akan menggigit Pak Dirman ini. Namun Pak Dirman dengan terus berdoa, akhirnya harimau ini juga hilang dengan sendirinya. Cobaan demi cobaan saat semedi ini, Pak Dirman terus-terusan mendapatkan cobaan. Ada juga sosok yang berbentuk seperti tuyul, yaitu kecil, kemudian botak, dan hanya menggunakan selembar kain untuk menutupi bagian sensitif. Tetapi Pak Dirman ini juga terus untuk bertekad agar apa yang diusahakan, yaitu dia berjualan bubur kacang hijau ini, tetap harus laku lah, karena itu menjadi tumpuan keluarga. Kemudian setelah beberapa saat, hampir mungkin sekitar jam 3 atau jam 4-an, ini cobaan yang datang lebih dahsyat. Saat terus merapalkan doa-doa, tiba-tiba ada suara kayak gemuruh. Suara gemuruh ini semakin dekat. Dan ternyata apa yang dilihatnya di depan itu yaitu air bah atau air banjir. Air ini kayak seolah-olah datang begitu cepat menghampiri Pak Dirman, dan Pak Dirman akhirnya panik saat itu. Panik. Kalau sebelumnya cobaannya bisa dilalui, dan ini cobaannya nggak bisa diteruskan karena khawatir takut tenggelam. Hanya Pak Dirman ini lari terbirit-birit karena takut tenggelam di situ. Nah, setelah itu Pak Dirman akhirnya keluar dari lokasi 3 pohon besar ini dan memutuskan untuk pulang ke rumah.
Setelah pulang di rumah, Pak Dirman ini merenung kembali apa yang telah dilakukan ini ternyata tidak mudah. Dengan bersedih hati atau kecewa ya, karena semedinya nggak berhasil, akhirnya Pak Dirman ini tidak melanjutkan usahanya menjadi penjual bubur kacang hijau keliling. Dia beralih profesi sebagai petani dan dia juga jualan hewan ternak. Itulah sekelumit cerita dari Pak Dirman asal Kota Tegal yang sebenarnya ingin memperbaiki kehidupan keluarganya. Akan tetapi memang kondisinya tidak seperti apa yang dia bayangkan. Demikianlah sedulur nome cerita dari Pak Dirman asal Kota Tegal, dan jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe video-video kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.